Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Sekarang saya bakal kembali lagi membacakan zodiak kamu, dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang ke-8, yaitu Scorpio untuk bulan Juli tahun 2020. Teman-teman, perlu saya tegaskan dan juga saya tidak bosan berulang-ulang mengatakan bahwa kartu tarot ini adalah hal yang sangat dekat sekali dengan psikologi. Ya, satu, jadi kartu tarot sangat dekat dengan psikologi, sangat berkaitan juga dengan psikologi. Yang kedua, berkaitan juga dengan energi. Jadi kartu tarot ketika kita tarik, kita menarik juga energi. Misalnya nanti saya akan kocok kartunya dan saya akan menarik energi Scorpio untuk bulan Juli tahun 2020. Saya menarik secara general gitu kan, secara umum ya. Jadi artinya tidak bisa 100% itu pas ya, nggak bisa. Karena ini bersifat general gitu kan. Jadi saya menarik semua secara umum, banyak energi di seluruh kehidupan ini, sehingga saya berharap bahwa nanti banyak juga yang resonate gitu kan. Tapi sekali lagi tidak akan full 100% resonate. Jadi sekali lagi saya review lagi bahwa kartu tarot ini sangat erat hubungannya dengan psikologi. Dan yang kedua, ada permainan energi di dalamnya gitu kan. Terus kemudian ada pola-pola psikologi yang memang nanti tercipta di dalamnya. Tapi juga ada simbol-simbol yang memang tergambar dalam gambar-gambar yang memang sudah didesain sedemikian rupa dari ratusan tahun lalu ya. Dan ini adalah kartu-kartu yang memang sekarang sudah diperbanyak dan sebagainya, kartu cetakan sekarang, tapi hasil dari ini sudah sejarah yang sangat lama. Oke, saya nggak akan bahas sejarah tarot ya, tapi lebih kepada sedikit pengertian tentang kartu tarot gitu kan, yang biasa kita mainkan. Di sini banyak sekali teman-teman yang ternyata sangat membutuhkan pencerahan, gambaran-gambaran tentang apa yang bakal terjadi, prediksi-prediksi apa yang bakal muncul ke depan nanti. Tentang pasangan juga bisa gitu kan. Apakah pasangan kamu jujur selama ini? Apakah dia setia sama kamu juga? Nanti boleh ditanyakan secara personal aja ya. Apakah pasangan kamu benar-benar tulus mencintai kamu gitu kan? Apakah ada orang ketiga dan sebagainya? Kalau mungkin kamu ada kecurigaan, kamu boleh mempertegas dengan kartu tarot ini juga supaya kamu mendapatkan jawaban yang paling tidak mendekati 100% gitu ya. Oke, jadi banyak sekali manfaat dari kartu tarot ini. Dan jangan lupa juga teman-teman bahwa kartu tarot ini juga bisa memberikan penyegaran-penyegaran yang nantinya bisa memberikan kayak semacam solusi gitu kan. Solusi, terus kemudian banyak teman-teman yang sudah di reading, sudah konsultasi, dia merasa semacam ada kelegaan yang sangat luar biasa, karena selama konsultasi pun sebenarnya di situ kita melakukan sebuah healing terapi juga gitu kan, secara tidak langsung, sehingga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dan pencerahannya ketika sudah mendapatkan atau sudah di reading. Oke. Scorpio bulan Juli tahun 2020 seperti apa gambaran-gambarannya. Seperti biasa saya akan bacain satu persatu. Nah, karena ini bersifat general, saya jadi bacanya tuh bisa jadi random gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak tentu harus kehidupan, harus keuangan atau bisnis dan sebagainya, nggak mesti. Semuanya bergantung dari kartu yang keluar itu seperti apa. Berdasarkan intuisi saya juga seperti apa yang saya tangkap, dan kemudian secara logika dan secara psikologi juga seperti apa. Oke, kita langsung baca kartu yang nomor 1. Di sini ada Three of Cups ya, Three of Cups. Seperti kita lihat gambar Three of Cups di sini adalah menunjukkan ada energi tentang perayaan, tentang kesenangan, kegembiraan, keberhasilan yang diraih. Jadi untuk Scorpio bulan Juli nanti akan mendapatkan suatu hal yang mengembirakan ya. Kalau ini saya lihat gambarannya adalah dari kehidupan kamu, dari pekerjaan kamu gitu kan, dari pekerjaan kamu. Jadi kamu merayakan sesuatu, ada hal yang kamu dapatkan, baik prestasi mungkin atau pekerjaan baru, itu kamu rayakan ya. Perayaan ini adalah simbol dari rasa gembira ya, meskipun mungkin kamu tidak merayakan secara langsung gitu kan, makan-makan atau apa, tapi setidaknya simbol kegembiraan ini sudah tergambar dari kartu Three of Cups, bahwa kamu akan merayakan sesuatu, kamu mensyukuri sesuatu gitu kan, baik itu tentang kehidupan, kesehatan kamu, atau rezeki yang mungkin muncul dan sebagainya. Oke, itu untuk kartu yang pertama, Three of Cups. Kita lihat kartu yang kedua.
Oke, waduh, ini ada gambar hati yang tertusuk 3 pedang atau Three of Sword. Tiga pedang menusuk ke satu hati. Ini hati-hati untuk Scorpio. Ada getaran energi yang saya rasakan bahwa di sini kamu akan merasakan suatu pengkhianatan atau akan terjadi sebuah pengkhianatan, ya. Pengkhianatan ini bersifat luas, bisa jadi ini kaitannya juga dengan hubungan asmara kamu, bisa jadi kamu mungkin mempercayakan orang dalam hal pekerjaan tapi orang itu mengkhianati kamu atau tidak bisa dipercaya. Oke, jadi itu gambarannya seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kalau saya melihatnya ini adalah lebih ke masalah asmara, ya. Jadi asmara kamu bisa dibilang ada orang ketiga atau pasangan kamu ternyata berkhianat dan ternyata ini ada hubungannya dengan orang ketiga, ya. Jadi 3 pedang ini menunjukkan bahwa di dalamnya berarti ada 3 pemain. Berarti antara kamu, pasangan kamu, dan dia sebagai orang ketiga. So, kamu harus hati-hati, mesti dicermati gitu kan. Mulai sekarang kamu harus lihat gitu kan. Bisa jadi energi ini sudah terjadi gitu kan. Bisa jadi sudah dialami, sudah muncul. Tapi kalau misalnya belum, bisa jadi ini memang benar-benar bulan Juli akan terjadi. Kalau misalnya tidak terjadi, ya bersyukurlah. Karena sekali lagi bahwa dalam pembacaan kartu tarot seperti ini, kalau misalnya ada yang baik-baik, jadikan itu sebagai motivasi, ya. Kalau ada yang baik, ada yang positif, jadikan sebagai motivasi diri untuk menambah semangat kamu. Tapi kalau misalnya ternyata jelek, buruk, kabarnya nggak bagus gitu kan, nah jadikan itu sebagai kewaspadaan, kehati-hatian, dan juga warning buat kamu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja, oke? Dari Three of Sword tadi, ya, karena di sini ada pengkhianatan, ada orang ketiga dan sebagainya, otomatis membuat hati terluka dan di sini menimbulkan kesedihan, ya. Eight of Cups di sini menunjukkan bahwa kamu ngerasa sedih dan pada akhirnya kamu pergi meninggalkan apapun yang sudah kamu capai, ya. Jadi kadang-kadang begini teman-teman, bahwa perjalanan sebuah cinta, perjalanan sebuah asmara, tidak ada yang tahu bahwa itu akan berjalan sampai kapan. Setiap orang berharap bahwa ini akan menjadi abadi. Kita bisa menua bersama, kita bisa menjalani hidup sampai tua, ya, bersama-sama dengan penuh kebahagiaan, dengan berbagai rencana indah dijalani bersama-sama. Tapi itu kadang-kadang kenyataan tidak seindah apa yang kita inginkan. Di tengah jalan, ternyata bubar, selesai, ada pengkhianatan seperti kartu kedua. Pada akhirnya diakhiri dengan rasa sedih. Apa yang sudah terbangun, ini adalah Ace of Cups gitu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piala itu melambangkan atau menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perolehan. Sebuah sesuatu yang sudah tersusun, ya. Hubungan yang sudah terbina, rencana-rencana yang sudah sering dibicarakan, pada akhirnya kandas, bubar gitu kan, dan meninggalkan luka hati, luka batin yang sangat menyengsarakan, yang sangat menyedihkan, ya. Jadi kurang lebih kadang-kadang itu terjadi pada setiap orang, ya. Bahkan setiap orang itu bisa mengalami hal-hal semacam ini. Oke, jadi energi yang saya rasakan untuk bulan Juli bagi Scorpio, ada kesedihan yang kamu rasakan akibat dari pengkhianatan tadi. Oke, sekarang kita lihat kartu keempat. Kartu keempat ada The Devil. The Devil ini berarti di sini ada gambar setan ya. Devil ini menunjukkan bahwa seseorang, khususnya buat Scorpio, itu ngerasa frustasi. Ini ya, nyambungnya dari sini. Frustasi, pergi meninggalkan apa yang sudah diraih, hancur semuanya. Kemudian di sini frustasi, ya. Kemudian banyak menyendiri. Di situ banyak sekali halangan rintangan. Nah, kalaupun misalnya ini dihubungkan buat kamu yang asmara yang berpasangan pun, di sini kondisi kamu sedang tidak bagus juga. Kamu ngerasa frustasi dengan pasangan kamu merasa bahwa komunikasi dengan pasangan kamu tidak bagus, gitu kan? Kamu dihantui perasaan takut, tertekan dan sebagainya. Itu bagi yang berpasangan, oke? Tapi secara umum tadi urutannya adalah terkhianati, ada orang ketiga, terus kemudian salah satu pergi meninggalkan, atau pergi gitu kan, meninggalkan semua yang sudah diraih selama ini, kemudian di sini merasa frustasi.
Oke. Ini Scorpio sepertinya agak menyedihkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil dari sisi positifnya, bisa menjadi antisipasi saja. Kalaupun ternyata pada kenyataannya nanti tidak terjadi, berarti alhamdulillah, harus dan wajib disyukuri. Oke? Karena ini bersifat general, jadi tidak semuanya bakal resonate. Oke? Kita lihat sekarang kartu yang ke-5 atau yang terakhir. Knight of Wands. Di sini ada orang berkuda, ya, baju kuning, pakai pakaian semacam kayak pakaian perang, pegang tongkat. Ini menggambarkan bahwa untuk kamu Scorpio, sepertinya di sini kamu harus membangun kepercayaan lagi. Karena mungkin di sini kamu sudah ngerasa frustasi, hilang kepercayaan dengan orang lain, pada akhirnya kamu jomblo gitu kan. Nah, ini penting sekali buat kamu membangun kepercayaan, terutama percaya pada diri sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri itu juga akan menopang kamu menjadi percaya diri kepada orang lain juga. Dan pada akhirnya kamu juga bisa dipercaya oleh orang lain atau siapapun. Oke, terus kemudian jadi kamu harus ini juga nih, bagi yang jomblo itu harus tetap semangat, antusiasnya harus tetap ada. Karena kalau misalnya kamu letoy, ngelukro gitu kan, nggak bergairah, nggak ada semangat, ini berbahaya sekali. Ya, apapun yang kamu harapkan menjadi sulit dicapai, termasuk jodoh kamu. Oke? Termasuk jodoh kamu. Jadi kamu harus tetap semangat, tetap antusias, agar kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu penginkan. Oke, itulah gambaran dan pembacaan untuk Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Semoga bermanfaat, semoga kamu bisa mendapatkan gambaran-gambaran dan pencerahan, sampai pada akhirnya kamu bisa mendapatkan solusi-solusi. Kalaupun ini belum terjadi, paling tidak ini bisa dijadikan sebagai kehati-hatian, warning, atau paling tidak kewaspadaan. Tapi kalau misalnya ini adalah ada sisi baik, ambil positifnya. Kalau tidak, jadikan kewaspadaan dan juga antisipasi buat kamu. Oke, buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja kamu bisa chat ke WA yang tertera di sini ya, atau bisa melihat dulu ke deskripsi yang ada, sehingga kamu bisa baca terlebih dahulu, kamu tahu aturan dan teknisnya seperti apa dari baca deskripsinya yang sudah saya tulis secara lengkap. Di situ ada programnya apa saja juga lengkap, kamu tinggal pilih mau yang mana. Tinggal kamu nanti hubungi nomor yang tertera dan kamu bisa melakukan personal reading. Kamu boleh menanyakan apa saja tentang jodoh, rezeki, pekerjaan, bisnis apa yang tepat buat kamu gitu kan. Pokoknya konsultasi kehidupan deh, semua tentang kehidupan. Ya, pekerjaan, asmara, keluarga, rumah tangga, pasangan, jodoh dan sebagainya, rezeki, ya. Pokoknya hal-hal yang sedang kamu rasakan, kesulitan-kesulitan apa, silahkan kamu bisa konsultasikan. Oke, terima kasih. Saya Damar Aji, sampai jumpa.